Pada hari Selasa kemarin, Jubileum Pemuda 2025 dibuka dengan misa agung penuh semangat. Ratusan ribu orang muda Katolik sedunia memadati lapangan Santo Petrus, Vatikan. Misa dipimpin oleh Wakil Prefek Dikasteri Evangelisasi, Uskup Agung Rino Fisichella, sebagai selebran utama, didampingi ratusan uskup jadi konselebran. Sebagian pemuda sempat kecewa karena bukan Paus Leo XIV yang memimpin misa. Ternyata tanpa diduga Bapak Suci muncul secara mengejutkan di akhir misa. Heboh, menggemparkan. Lapangan Santo Petrus meledak penuh sorak-sorai anak-anak muda. Kacau memang, tetapi kekacauan yang sangat indah menggairahkan. Misa berlangsung pada sore hari menjelang matahari tenggelam di balik Basilika Santo Petrus. Sejak siang, anak-anak muda berbondong-bondong bergerak menuju tempat perayaan. Suasana hiruk-pikuk mewarnai jalan-jalan di sekitar Vatikan, terutama di Via della Conciliazione, jalan utama menuju lapangan Santo Petrus. Sepanjang jalan itu padat dengan anak muda dari seluruh dunia. Mereka menyerbu toko-toko gelato sekedar mengisi dahaga di bawah teriknya sinar matahari musim panas di kota Roma. Orang muda Katolik dari Puerto Rico menari dan bernyanyi. Mereka menarik sekelompok anak muda dari Senegal dan Prancis untuk ikut serta. Di mana-mana band-band brass Amerika Latin mengatur irama. Tampak pula sekelompok anak muda Katolik yang membawa bendera Republik Demokratik Kongo bernyanyi dan melambai, tanpa mengabaikan 43 rekan mereka yang baru saja tewas dibunuh saat mengikuti adorasi di Kongo Timur. Mazmur dinyanyikan di sana-sini dalam bahasa Polandia, Arab, dan Tagalog. Bahkan saat pengeras suara di lapangan Santo Petrus membawakan himne resmi Jubileum 2025 berulang-ulang. Sambil menunggu pemeriksaan keamanan, 2 orang warga Bavaria bertubuh jangkung mengenakan kaos sepak bola Jerman berdiri berdampingan dengan para biarawati mungil dari Timor Leste. Bendera yang berkibar gagah di atas masing-masing kelompok menjadi bukti betapa besar dimensi internasional acara ini. Terlihat seorang imam memimpin sekelompok besar kaum muda Katolik dari Seoul, Korea Selatan, yang akan menjadi tuan rumah Hari Orang Muda Katolik Sedunia tahun 2027. Sebentar lagi kami juga akan menyambut semua anak muda ini, ujarnya. Dengan mengenakan tabir surya, topi bisbol, dan kacamata hitam, sang imam menekankan peran kunci kaum muda dalam evangelisasi. Ia yakin kunjungan Paus ke negaranya akan membantu banyak orang menemukan Kristus. Misa akan dimulai 1 jam lagi. Tetapi di bawah gelombang anak muda yang terus-menerus, lapangan Santo Petrus sudah penuh terisi. OMK meluap hingga sepanjang Via Conciliazione. Bapak Suci, inilah orang muda. Seru sekelompok anak muda yang berbahasa Spanyol. Ketika misa dimulai, Uskup Agung Fisichella menyapa lautan anak muda. Atas nama Paus Leo XIV, saya menyambut Anda sekalian, kata Uskup Agung Fisichella kepada para anak muda yang tiba-tiba terdiam dalam doa. Sang uskup menyoroti kehadiran OMK yang telah berkorban untuk datang ke Roma, khususnya mereka yang berasal dari zona perang, menyapa para peziarah dari Ukraina, Palestina, dan Sudan Selatan yang disambut hadirin dengan tepuk tangan. Dalam homilinya, Uskup Agung Fisichella mendorong kaum muda untuk menghayati iman mereka dalam kebebasan dan harapan, meminta mereka untuk melawan kekerasan besar yang mempengaruhi dunia, tak hanya di zona perang. Di akhir misa, sebagian anak muda kecewa karena bukan Paus Leo XIV yang bikin misa. Namun tanpa diduga, tanpa disangka, kejutan besar terjadi. Bapak Suci muncul dengan mobil putih. Lapangan Santo Petrus pun meledak, heboh, gempar, penuh dengan sorak-sorai khas anak muda.
Sambil menyapa mereka, Paus Leo meluncur pelan-pelan dengan mobilnya di sela-sela kerumunan, terus bergerak maju hingga ujung Via della Conciliazione untuk menjangkau dan memeluk mereka yang tidak tertampung di lapangan Santo Petrus. Paus sempat berbicara singkat dengan mereka dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Italia. Dunia membutuhkan pesan-pesan harapan. Kalianlah pesan-pesan harapan itu, seru Paus Leo. Seruan Bapa Suci disambut para anak muda dengan semangat. Kami siap menjadi pembawa damai ke seluruh bumi. Paus pun mengajak mereka untuk bertemu lagi di Tor Vergata pada Sabtu dan Minggu, tanggal 2 dan 3 Agustus.